Konnichiwa, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan Mas Bea atau Mas Babi. Kali ini kita akan membuat walk cycle atau membuat cara karakter berjalan yang diulang atau looping, jadi disebut juga dengan cycle. Nah, yang pertama kita buka dulu Adobe Animate. Setelah itu kita import contoh. Jadi masukkan ke dalam stage atau library, lalu kita bikin layer di atasnya dan kita bikin patokan garis untuk kaki, jadi di mana dia berjalan, dan garis tengah ini maksudnya untuk menentukan letak tengah-tengah badan, kita hitung dari tengah kepala gitu ya. Nah, jadi gambarnya kita geser dikit, pakai itu yang kotak ada tanda panahnya. Kemudian kita bikin layer baru di atasnya, lalu kita mulai bikin sketsa. Cari warna yang selain warna hitam ya, bukan merah. Saya bikin sketsanya merah lagi, lalu ikuti daerah dari mulai muka, bikin mata, hidung, mulut, telinga, lalu ke tangan, ke kaki. Kita jiplak setiap framenya, jadi walk cycle itu paling nggak ada 8 frame. Sebetulnya kalau lebih banyak lebih halus ya, bisa 12, bisa 24. Saya bikinnya paling simpel dulu. Kalau 8 frame ini berarti setiap gambar nantinya akan diberikan frame 2 supaya menjadi 3 frame per gambarnya. Kita lanjut ke frame yang kedua. Jangan lupa digeser sesuai dengan bantuan garis lantai dan garis tengah. Jadi paskan titik tengah kepala di garis bantunya ya. Dan kalau sudah, klik lagi di area layer untuk referensi, kita geser lagi ke kiri, lalu di layer yang kita buat gambarnya kita insert blank frame. Kemudian kita jiplak. Jangan lupa area yang diberikan arsir itu adalah area yang sebelah kiri. Jadi yang tanpa arsir itu sebelah kanan atau yang dekat dengan kamera. Tapi kalau kita sudah menggambar ulang lagi, kita nggak perlu mengarsir. Minimal pas kita mengerjakan supaya kita tahu mana tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Kita lanjut ke frame keempat. Kita jiplak lagi. Ini keadaan yang karakternya paling tinggi, jadi kalau itu ada garis bantu seperti arcing lengkungan, dia paling tinggi, sedangkan di nomor 2 dan nomor nomor 5 itu nomor 6 itu yang paling rendah. Jadi nomor 4 dan nomor 8 itu yang paling tinggi. Sehingga kalau kita berjalan kelihatan naik turun gitu ya. Kan kalau orang berjalan lurus doang aneh gitu. Nah, itu jangan lupa kasih detail kakinya. Tapi kalau dirasa itu kurang tinggi, bisa kita klik yang gambar kotak ada tanda panah, kemudian kita naikkan sedikit pakai tanda panah atas di laptop kita. Kemudian kita lanjut lagi, gambarnya digeser lagi ke kiri untuk menggambar frame nomor 6. Oke, kita buat dulu frame nomor 6. Ya, walaupun itu contohnya ada arsirannya, bukan berarti pas kita bikin dijiplak ulang lagi nggak perlu diarsir. Sama sebenarnya terserah kalian ya guys, mau jiplak berapa kali itu nggak apa-apa, karena intinya saya sendiri sebelum jiplak ini kan sudah gambar berkali-kali, jadi jiplaknya saya cukup sekali, habis itu saya jiplak bikin detailnya, baru habis itu kita bikin outline. Nah, ini gambar atau frame ke-7 dimana dia udah hampir paling tinggi ya. Lalu kita geser lagi ke kiri, kita insert blank frame yang terakhir, frame ke-8. Kemudian kita copy lagi. Nah, sebenarnya
8 frame ini udah cukup dan kita udah bisa coba. Jadi klik untuk loopingnya atau apa namanya, cycle-nya, lalu kita coba play, maka akan berjalan sepanjang yang kita pilih. Kita cek gambar kita satu persatu, pasti ada yang masih kurang ya, kayak area yang masih bolong, masih belum rapi. Nah, setelah itu setiap frame kita klik kanan, lalu insert frame 2 kali. Jadi kalau pakai shortcut klik F5 setiap framenya, karena 8 frame ditambahkan masing-masing 3 frame sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 24 frame. Karena kalau walk cycle ini jalannya kan tidak cepat, tapi kalau kita nanti bikin yang berlari, kita mungkin hanya perlu 2 frame. Kalau 1 frame kan cepet banget ya, kayak apa, kebut. Nah, setelah kita isikan masing-masing menjadi 3 frame, jadi tambah 2 frame semua, insert frame, lalu kita hapus, tadi kan ada garis lantai dan garis tengahnya kita buang karena tadi diperlukan untuk patokan. Sekarang kita hanya memerlukan lantai saja. Lalu kita cek lagi mana yang kurang, mana yang lebih, sehingga sekarang sudah siap untuk ditambahkan detailnya. Kita bikin layer baru lagi di atasnya. Jadi biasakan bikin beberapa layer supaya kalau ada yang salah, menghapusnya jauh lebih mudah. Jadi kita bikin detail. Kalau tadi kan masih pelontos ya, masih bugil, belum pakai apa-apa. Sekarang karena saya mau bikin mouse B, saya tambahkan beberapa detail. Jadi ini saya bikin kacamatanya ngambang ya, cuma di atas hidung, lalu nggak ada gagang ke telinga atau ke kuping. Kemudian kita bikin area belangkon, lalu bikin kerahnya, karena mouse B ini pakai beskap kayak kemeja gitu ya. Lalu bikin lengan tangannya, lengan kiri dan lengan kanan. Kemudian kita bikin kemeja itu bukan dimasukkan, jadi nutupin sebagian celana. Lalu kita buat di frame berikutnya, jadi insert blank keyframe di frame keempat. Jangan lupa ya, frame keempat kita insert blank keyframe, dan nanti kelipatan 3 kita insert blank keyframe lagi untuk menambahkan gambar. Kalau tadi pertama kan kita nggak perlu ngitung karena semuanya masih dalam 1 frame, tapi setelah kita tambahkan 2 frame, berarti frame berikutnya tetap kita pastikan bahwa di frame ketiga dan seterusnya, tapi jangan di frame keempat, frame pertama dan seterusnya. Jangan juga tiba-tiba kita nambahinnya di frame 5, karena kalau di frame 5 berarti dia masih di dalam frame 4, tapi gambarnya setelah frame 4. Nantinya pada saat di play akan ada bagian yang hilang. Jadi karena gambar kita ada di frame yang ada titiknya itu, jangan lupa setiap kali menambahkan detail harus pas di frame yang ada titiknya, atau bisa di kelipatan 3 ya. Oke. Lalu nantinya akan ada belangkon. Belangkon itu ada kayak telur di belakang kepala, kemudian nanti ada buntutnya ya. Buntutnya nanti belakangan kita bikin. Nah, kita lanjutkan dulu untuk membuat tadi garis area belangkon, kemudian kacamata, lalu ada bodek atau jambang, kemudian ada kemejanya, ada garis bawah, bagian bawah kemeja, dan lengan. Jangan lupa karena ini Mas B pakai apa? Beskapnya, ada kerahnya, lalu ada kancing besar 1 ya. Nah guys, berikutnya saya akan menjelaskan cara membuat buntut. Jadi misalnya kita punya garis longitudinal gitu ya, itu kita bagi 8 karena kita mau bikin 8 frame. Kalau framenya ada 5, garis ini kita bagi 5 misalnya. Lalu kita akan buat buntutnya mulai dari yang ketiga misalnya. Ketiga itu mulai naik, keempat naik, kelima udah naik banget, 3 titik 1, 2, 3, 4-nya udah mulai mau turun, 6 turun, 7, kemudian 8 menjelang kembali lagi menjadi bentuk semula. Jadi
Saya ambil dari yang ke 3 ya, mulai dari 3 dan kembali lagi ke 1, 2. Nah, misalnya kita bikin gitu. Di buntut pertama itu agak landai, kemudian buntut kedua kan turun. Buntut ketiga mau naik tapi nekuk. Kemudian buntut keempat itu agak ke atas. Agak ya. Jadi nanti buntut kelima yang paling atas. Sekaligus membuat detail beberapa lagi. Karena yang kelima kan tadi belum dikasih detail ya. Jadi kita lanjutkan ke gambar kelima ya. Gambar kelima mengacu seperti gambar sebelumnya. Nah, ini yang buntutnya paling tinggi. Jadi kalau kita punya gambar semacam ekor kuda, ponytail, atau telinganya kelinci, itu dalam satu looping kita bisa buat seperti garis longitudinal dan dibagi jumlah frame yang kita sedang buat. Ini karena dibagi 8, jadi kita potong jadi 8 dan kita ikuti persis seperti yang potongan-potongan tersebut. Hanya saja karena ini belangkon dan mulainya dari sebelah kanan, jadi ekornya ke sebelah kiri gitu ya. Jangan lupa tadi ini gambar ke-6, ke-7, udah ke-7 kita buat insert blank frame. Nah, ke-7 itu kan udah turun tapi masih setengah naik ya. Lalu kita buat yang ke-8, insert blank frame lagi. Jangan lupa insertnya itu harus tepat ya di kelipatan 3-nya. Nah, yang ini mengarah agak ke bawah karena setelah ini kan balik lagi ke frame yang pertama ya. Jadi lengkungnya agak sedikit ke bawah. Nah, nanti setelah ini kita coba hasilnya apakah seperti itu. Jadi seperti naik turun tapi sebenarnya 8 gambar yang berbeda. Kayak misalnya kita bikin buntut atau ekornya kucing gitu ya. Jangan lupa di save namanya, lalu kita lanjut nanti ke bagian berikutnya untuk pewarnaan. Oke, salam animasi.